Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baiknya hari ialah hari Jumat. Hari ini memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Karena, pada hari ini Nabi Adam diciptakan, hari ini pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan darinya, dan tidaklah akan datang hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Di hari Jumat, terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa. Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, di hari Jumat terdapat satu waktu yang mustajab bila seorang hamba muslim melaksanakan sholat dan memohon sesuatu kepada Allah pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan tangannya menggambarkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang ulama ternama bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa waktu yang mustajab itu ada dua versi, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak hadis yang sahih. Pertama, saat duduknya khotib sampai selesainya sholat. Kedua, sesudah asyar, dan ini adalah pendapat yang terkuat dari dua pendapat tadi. Selanjutnya, sedekah di hari Jumat lebih utama dibanding hari lainnya. Ibnu Qayyim menjelaskan, sedekah pada hari itu dibandingkan dengan sedekah pada 6 hari lainnya, merupakan ibarat sedekah pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Di hari Jumat juga merupakan hari diturunkannya ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bersuci sesuai kemampuan, merapikan rambutnya, memoleskan parfum, lalu berangkat ke masjid, dan masuk masjid tanpa melangkahi di antara dua orang untuk dilewatinya, kemudian sholat sesuai tuntunan dan diam tatkala imam berkhutbah, maka niscaya diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya itu, jalannya orang yang sholat Jumat juga mengandung pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian bersegera berangkat menuju masjid dan menempati shaf terdepan kemudian dia diam, maka setiap langkah yang diayunkan setara dengan pahala puasa dan sholat selama 1 tahun, dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Setidaknya, ada beberapa amalan sunnah yang bisa dilakukan bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Pertama, yaitu melakukan mandi Jumat. Rasulullah bersabda, barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut, ulama merumuskan bahwa disunahkan melaksanakan mandi Jumat bagi orang yang berniat melaksanakan sholat Jumat, meskipun sholat Jumat tidak diwajibkan baginya. Sehingga, kesunahan mandi Jumat ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki yang diwajibkan melakukan sholat Jumat, namun juga berlaku bagi anak kecil, perempuan, hamba sahaya, dan musafir yang berniat menghadiri sholat Jumat, meskipun mereka tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Kesunahan yang kedua, yaitu segera hadir menuju tempat sholat Jumat. Sejak terbit fajar di pagi hari Jumat, dianjurkan untuk bergegas menuju tempat sholat Jumat. Seseorang yang lebih awal berangkat Jumatan, maka ia akan mendapatkan pahala melebihi orang yang datang setelahnya. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mandi seperti mandi junub pada hari Jumat, kemudian pada waktu pertama ia berangkat Jumat, maka seakan-akan ia berkurban unta badanah. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu kedua, maka seakan-akan ia berkurban sapi. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu ketiga, maka seakan berkurban kambing yang bertanduk. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu keempat, seakan berkurban ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu kelima, seakan berkurban telur. Saat imam keluar berkhutbah, malaikat hadir seraya mendengarkan khutbahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesunahan di hari Jumat yang ketiga, adalah memakai pakaian putih. Kesunahan yang keempat, yaitu membersihkan badan. Kesunahan yang kelima, adalah memakai wewangian atau parfum. Kesunahan yang keenam, yaitu berjalan menuju tempat Jumat dengan tenang. Kesunahan yang ketujuh, yaitu membaca Al-Quran atau berzikir. Kesunahan yang kedelapan,
yaitu diam mendengarkan seksama saat khutbah berlangsung. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Luar biasa, inilah kisah sejarah asal-usul sholat Jumat pertama kali dan keutamaan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam atau rajanya hari-hari. Derajat hari Jumat sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan, hari itu adalah hari yang lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dan kemuliaan di hari Jumat. Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syato Adimyati menjelaskan, bahwa pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan 600.000 hambanya dari kobaran api neraka. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemuliaan bagi orang-orang Islam. Yaitu, barang siapa dari seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat, maka ia dicatat sebagai mati syahid, dan api-api neraka tak akan bisa menyentuhnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dijelaskan, bahwa Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang mati di hari atau malam Jumat, kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Dikisahkan juga, bahwa dahulu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi juga pada hari Jumat, dan wafatnya Nabi Adam juga terjadi di hari Jumat. Selain itu, peristiwa besar yaitu kiamat kubro juga kelak terjadi di hari Jumat. Di hari Jumat doa-doa yang dipanjatkan seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa di hari Jumat yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya 10 kali. Dari sebagian riwayat menjelaskan, bahwasanya Jumat asalnya adalah dari kata jamaah yang berarti berkumpul. Dikisahkan, bahwa dahulu Nabi Adam dan sang istri diturunkan ke bumi pada tempat yang berbeda. Mereka berdua dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Hingga suatu ketika pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Selain itu, kata Jumat diartikan juga berkumpulnya umat muslim untuk sholat Jumat. Adapun sejarah asal-usul sholat Jumat adalah, bahwa dahulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau pernah mengutus para sahabat untuk berdakwah keislaman di kota Madinah. Kewajiban sholat Jumat awalnya sudah disyariatkan ketika Nabi masih di Makkah atau sebelum hijrah. Namun praktik kala itu belum bisa dilakukan, karena apabila kaum muslimin berkumpul dengan banyak orang, tentu akan memancing amarah dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian, kota Yasrib atau Madinah dipandang sebagai kota yang aman untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, Nabi Muhammad mengirim utusan sahabat bernama Mus'ab bin Umair untuk hijrah ke Madinah terlebih dahulu untuk berdakwah. Jadi dengan kata lain, Mus'ab adalah orang pertama yang diutus Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Mus'ab kemudian diizinkan Nabi untuk menggelar sholat Jumat di Madinah. Ketika di Madinah, sahabat Mus'ab kemudian bertemu dengan As'ad bin Zaroroh. As'ad adalah sahabat Nabi dari Madinah yang pertama kali memeluk agama Islam. Kemudian, sahabat Mus'ab menyampaikan pesan Nabi dan menginstruksikan kepada sahabat As'ad untuk mendirikan sholat Jumat. Sahabat As'ad lalu mengundang sebanyak 40 lelaki untuk bersama-sama mengerjakan sholat Jumat. Jadi, sahabat As'ad adalah orang pertama yang mendirikan ibadah sholat Jumat. Adapun sholat Jumat pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Dikisahkan, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah sangat menegangkan. Dalam perjalanan itu, Nabi dan sahabat Abu Bakar bersinggah di daerah kecil bernama Kuba yang lokasinya sekitar 7 km dari pusat kota Madinah. Daerah itu banyak tumbuh pepohonan kurma yang hijau. Nabi berada di sana sekitar 4 hari dan ada yang mengatakan 14 hari. Di sana, Nabi juga bertemu dengan sahabat lain diantaranya ada sahabat Umar, Utsman, dan Ali. Ketika singgah di Kuba, Nabi, para sahabat dari kaum Muhajirin, dan disertai warga Kuba, kemudian bersama-sama mendirikan sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Kuba. Masjid itu adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, dan masjid itu adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad beserta para sahabat. Setelah singgah dan membangun masjid di Kuba, pada Jumat pagi, Nabi dan para sahabat kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju Yasrib atau kota Madinah. Ketika hendak memasuki kota Madinah,
Nabi dan para sahabat singgah lagi di sebuah lembah bernama Wadi Ranura milik Bani Salim bin Auf yang berjarak sekitar 4 km dari Madinah. Di tempat itulah Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Dan, lokasi itu sekarang berdiri masjid bernama Masjid Jumat. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, bahwa khutbah Nabi Muhammad saat melaksanakan sholat Jumat pertama adalah sebagai berikut. Segala puji bagi Allah, kepadanya aku memohon pertolongan, ampunan, dan juga petunjuk. Aku beriman kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dia telah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan cahaya dan pelajaran, setelah lama tidak ada Rasul yang diutus, minimnya ilmu, dan banyaknya kesesatan pada manusia di kala zaman menjelang akhir dan ajal kian dekat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah melampaui batas dan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Itulah wasiat terbaik bagi seorang muslim. Dan, seorang muslim hendaknya selalu ingat akhirat dan menyeru kepada ketakwaan kepada Allah. Berhati-hatilah terhadap yang diperingatkan Allah. Sebab, itulah peringatan yang tiada tandingannya. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah yang dilaksanakan karena takut kepadanya, ia akan memperoleh pertolongan Allah atas segala urusan akhirat. Barang siapa yang selalu memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, baik dikala sendiri maupun di tengah keramaian, dan ia melakukan itu tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah, maka baginya kesuksesan di dunia dan tabungan pahala setelah mati, yaitu ketika setiap orang membutuhkan balasan atas apa yang telah dilakukannya. Dan, jika ia tidak melakukan semua itu, pastilah ia berharap agar masanya menjadi lebih panjang. Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan Allah Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Imran ayat 30. Dialah zat yang benar firman-Nya, melaksanakan janjinya, dan semua itu tidak pernah teringkari. Allah berfirman, keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Quran Surat Qaf ayat 29. Karenanya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan sekarang maupun yang akan datang, dalam kerahasiaan maupun terang-terangan. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surat At-Tolak ayat 5. Barang siapa bertakwa kepada Allah, sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah menghindarkan dari kemarahan, hukuman, dan murkanya. Takwa kepada Allah akan membuat wajah bersinar, terang, membuat Allah ridho, dan meninggikan derajat. Lakukanlah dengan sepenuh kemampuan kalian, dan jangan sampai kurang di sisi Allah. Dia telah mengajarkan kepada kalian dalam kitabnya dan membentangkan jalannya untuk mengetahui siapa yang benar dan untuk mengetahui siapa yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Maka, berbuat baiklah sebagaimana dia berbuat baik kepada kalian, dan musuhilah musuh-musuhnya. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih dan menamakan kalian sebagai muslim. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. Quran Surat Al-Anfal ayat 42. Tiada daya upaya kecuali hanya dengan kekuatan Allah. Karenanya, perbanyaklah mengingat Allah, dan beramallah untuk kehidupan setelah mati. Sesungguhnya orang yang membangun hubungan baik dengan Allah, Allah pun akan membuat baik hubungan orang itu dengan manusia lainnya. Karena Allah yang memberi ketetapan kepada manusia, sedang manusia tidak mampu memberi ketetapan kepadanya. Dia menguasai manusia, sedang manusia tidak bisa menguasainya. Allah itu Maha Agung, tiada daya dan kekuatan selain dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.